silakan memperkenalkan diri satu persatu. Saya Ahmad Abdul Alvin dari absen 1. Saya Walia Dasasalika dari absen 4. Pengertian benzena. Apa itu benzena? Benzena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi. Pertama kali ditemukan oleh Michel Faraday tahun 1825. Benzena diambil dari residu minyak mentah. Biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan lebih tinggi di terekspos benzena dibanding penduduk di desa. Kok bisa ya? Ya bisa kan di perkotaan lebih banyak pembuangan limbah kayak limbah pabrik dan pompa bensin. Benzena adalah senyawa organik dengan jenis kimia C6H6 berbentuk cincin dan beranggotakan 6 atom. Karbon yang terkait secara sistik dengan ikatan tunggal dan rangkap 2 yang saling terkombinasi. Fluor benzena adalah senyawa yang berbentuk ketika satu atau lebih atom hidrogen pada benzena digantikan oleh gugus fungsi atau atom lain. Ini ada reaksi benzena, itu ada pertama itu adalah reaksi halogenasi. Benzena ini reaksinya atom yang pertama itu benzena ini reaksi dengan atom halogen itu dengan golongan 8A menggunakan katalis FeCl3 atau MnBr3 maupun katalis yang mengandung besi. Lalu yang kedua halogenasi ini menghasilkan halobenzena atau disebut benzena yang memiliki gugus halogen dan asam yang kuat. Yang kedua adanya ada reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi ini bersifat itu benzena reaksi dengan asam nitrat, misalnya contohnya itu HNO3 atau HNO2. Kedua itu reaksi nitrasi memerlukan katalis asam sulfat, contohnya seperti H2SO4 yang bukan. Lalu yang ketiga, hasil reaksi atau produk itu berupa nitrobenzena dan air. Lalu yang terakhir itu reaksi ini berlangsung pada suhu 50°C. Yang ketiga ada reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi itu sifat utamanya itu berasal dari campuran benzena terhadap ion sulfat atau sulfonasi. Yang kedua itu benzena ini bereaksi dengan asam sulfat atau H2SO4. Lalu yang ketiga, reaksi sulfonasi ini tidak memerlukan katalis karena benzena dipanaskan, jadi suhu meningkat sehingga laju reaksi itu mudah meningkat. Terakhir itu yaitu hasil reaksi itu berupa asam benzena, sulfonat dan air. Selanjutnya yang keempat itu reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi ini sifat pertama itu benzena ini reaksi dengan hawa alkana atau eksempelnya C2H5 beda. Lalu yang kedua itu menggunakan katalis AlCl3. Inilah yang membedakannya dengan reaksi halogasi. Lalu yang terakhir itu dia menghasilkan halobenzena dan asam kuat juga di halogenasi. Yang terakhir yang kelima itu ada reaksi asilasi. Reaksi asilasi ini adalah reaksi benzena dengan yang mensubstitusi atom A oleh gugus asil. Nah, gugus asil sebelumnya gugus asil ini adalah gugus yang diturunkan dari asam benzoat atau minus COOH dengan menghasilkan gugus hidroksilnya minus OH dan diberi nama akhirannya yaitu oil. Nah, yang ketiga itu
si reaksi asilasi ini menggunakan katalis AlCl3. Lalu reaksi asilasi ini adalah hasil akhir produk yang berupa benzena dengan bungkus yang berikatan dengan bungkus metil. Jadi kita ada punya dua sifat, yaitu ada sifat fisik dan sifat kimia. Nah, sifat fisiknya itu adalah benzena merupakan senyawa yang tidak ada warnanya. Yang kedua itu adalah benzena berbentuk cair pada suhu ruang 270 Celcius. Yang ketiga adalah titik benzena antara 80 dan 100 Celcius. Titik leleh benzena itu 5,500. Dan yang keempat adalah benzena tidak dapat dilarut air tetapi dalam pelarut non polar. Yang terakhir itu benzena merupakan cairan yang mudah terbakar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat kimia. Sifat kimia benzena merupakan cairan yang sangat mudah terbakar. Yang kedua itu benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada radiasi. Dan yang terakhir itu adalah halogenasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegunaan benzena. Oke, kegunaan benzena yang bisa kita ambil contohnya dalam bidang pertambangan. Benzena adalah wujud dari trinitrolurena atau TNE yang menjadi bahan baku peledak. Di bidang kesehatan, misalnya kamu sedang sakit kepala belakang, kamu akan mendapatkan obat sakit kepala aspirin yang dibuat dari senyawa turunan benzena dalam aspirin. Karbol yang biasanya kamu pakai buat ngepel juga ada fenolnya yang mana senyawa turunan benzena juga. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan. Pemanfaatan benzena digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis zat. Selain itu, benzena merupakan bahan dasar untuk membuat stirena, yaitu bahan untuk membuat sejenis kain sintesis. Benzena juga merupakan bahan dasar untuk membuat nilon 6,0. Seperti telah disebutkan di awal subbab, benzena bersifat racun dan merupakan zat karsinogen. Selanjutnya adalah toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar membuat trinitrolurena atau TNE yang tadi, yaitu senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak dinamit. Selanjutnya adalah fenol. Fenol digunakan sebagai antiseptik karena dapat membunuh bakteri. Hal ini terkait pada sifat fenol yang dapat menyebabkan denaturasi protein tetapi fenol juga bersifat racun bagi manusia sehingga diganti dengan antiseptik lainnya. Selanjutnya adalah asam salisilat. Asam salisilat adalah nama dari asam O-hidroksibenzoat, ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin atau acetosal. Dan yang terakhir adalah asam benzoat atau CHCO. Asam benzoat merupakan suatu asam lemah yang lebih sedikit kuat dari asam asetat. Asam benzoat atau garam natrium CHONA sama dengan natrium benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai makanan olahan.
pennya agak-agak makanya. Nggak kerekam dari tadi. Kan kepencet rekam. Biar kan Pegang. Ayo. Nama saya Novalda Duarfi dari kelompok 4. Untuk menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan tuh pemanfaatannya, ada benzena, terus sampai itu ada fenol ya, fenol. Nah, coba dong saya boleh minta penjelasannya nggak perbedaan struktur dan sifat antara benzena, toluen, dan fenol. Jelaskan perbedaan antara benzena, toluen, dan fenol dari segi struktur dan sifat. Pertanyaannya itu, reaksi apa yang paling sering terjadi di benzena? Terus kenapa bukan reaksi adisi? Siapa? Reaksi apa yang paling sering terjadi di benzena? Kenapa bukan reaksi adisi? Kenapa struktur benzena ini digambarkan dengan lingkaran di dalam segi 6, bukan dengan ikatan rangkap tunggal dan ganda pergantian? Mengapa struktur benzena digambarkan dengan lingkaran di dalam segi 6? Dengan ikatan rangkap tunggal dan ganda pergantian. Ganda pergantian. Nah, aku mau nanya, mengapa benzena disebut senyawa aromatik sedangkan di benzena? Mengapa benzena disebut senyawa aromatik? Jelaskan penelitiannya. Mengapa benzena
Gua. Wah, hitam semua. Saya. Oke. Jadi saya mau bertanya tentang bandingkan kestabilan antara benzena, anthracena, dan naftalena berdasarkan konsep aromaticity dan energi resonansi. Kirim nih. Ini memang soalnya dari mana? Saya nyatet Ibu. Ya iya udah. Sampai Oh, oke. Bandingkan kestabilan antara benzena, anthracena, dan naftalena Ada di sana. Naftalena. berdasarkan konsep aromaticity dan resonansi. Oke. Benzena selain dari bidang kesehatan dan pengembangan. Bukan gua. Bukan gua. Penggunaan benzena dari bidang kesehatan dan pengembangan. Selain dari bidang pengembangan dan kesehatan. Jadi saya ngomongnya udah timernya Timer. Timernya orang berapa lama? Udah 20. Kenapa diem aja? Kamu timer gimana? Ada. Ya jawab aja 2 atau 3. Jadi timer lewat aja buat apaan? Bisa. Ayo. Jadi saya mau menjawab pertanyaan juga. Kenapa? Pertanyaannya adalah reaksi apa yang sering terjadi di benzena? Kenapa bukan reaksi adiksi? Jadi benzena lebih sering mengalami reaksi substitusi elektrofilik aromatik karena reaksi ini mempertahankan kestabilan aromatik tersebut. Reaksi adiksi ini sangat jarang terjadi karena bisa merusak sistem aromatik yang sangat stabil. Sudah jelas? Saya menjawab pertanyaan dari Sativa. Apa benzena ini disebut senyawa aromatik? Jadi benzena ini disebut senyawa aromatik karena memiliki struktur prinsip barang dengan elektron yang diorganisasi. Istilahnya aromatik itu awalnya digunakan untuk menggambarkan senyawa-senyawa yang memiliki aroma yang kuat. Namun ditemukan sifat aromatik itu sebagai struktur elektronik dan stabilitas senyawa tersebut. sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Ada refleksi dari kelompok yang Jadi kalau ngomong sendiri-sendiri, ibu gimana? Ibu udah begini-gini aja nggak dengar nih siapa yang ngomong? Saya Azwa dari kelompok 4. Jadi pada keadaannya udah bagus, ada cuman mungkin untuk kalian agak bagus jadi gatal baca. Terus tulisannya juga agak kecil. Jadi mau gambar di papan cuma PPT itu udah bagus, tulisan ini juga udah oke, namun paling dari saya masih lebih dirapi lagi, terus juga tulisannya harus lebih kelihatan lagi. Tadi itu di slide pertama juga kata-katanya lebih bagus, terus secara
itu udah bagus. Paling lebih ke ditingkatin lagi aja buat samanya, presentasinya, jadi itu aja. Dari kelompok relawan. Secara sebenarnya udah bagus, cuma katanya mungkin bisa gambarnya bisa agak jadinya nggak terlalu terang, biar bisa ngeliatnya lebih paham juga. Terus teksnya dibesarin tuh juga bisa agak dipersiapin buat presentasinya, disiapin contoh soalnya atau gimana, dihafalin juga beberapa materinya, jadi nggak terlalu yakinnya, jadi bisa kalau misalkan ada yang nggak kelihatan bisa dihafal. Dari kelompok Jimas. Transport Jimas. Sama. Menurut kami presentasinya udah cukup bagus, cuma masih kurang di suara sama PPT-nya kurang jelas kan. Dan kita Perkenalkan, saya Syarifah juga dari Angkatan 35. Menurut kelompok kami, presentasinya dari PPT-nya tulisannya masih agak kurang kelihatan. Terus untuk penyampaiannya mungkin masih kurang persiapan karena suaranya kecil dan banyak timnya, jadi nggak ada interaksi antara dua pihak. Tapi topiknya udah lumayan. Dari kelompok Jimas. Ya, perkenalan, nama saya Reza Rizky Anda dari kelompok 7, ingin memberikan refleksi kepada kelompok kelompok 1. Jadi untuk presentasinya menurut kelompok kami itu kurang maksimal karena satu, PPT-nya kurang kebaca karena tulisannya kecil mungkin atau background-nya keterangan. Terus juga cara penyampaiannya itu kurang menguasai materi karena tulisannya kecil juga, jadi bacanya tuh fokusnya cuma sama teks dan teksnya tuh kecil, jadi cuma fokus ke paparannya doang, nggak ke audiensnya. Untuk isinya mungkin perlu ada yang ditambahin seperti contoh soalnya. Terus dari PPT-nya itu cuma kebanyakan tuh kayak kurang keisi juga, ya kan? Kurang keisi, kebanyakan monoton putih-putih doang. Ya, dari saya itu. Semoga kedepannya diperbaiki lagi. Terima kasih. Terakhir dari kelompok Edasa. Mungkin saya dari kelompok 8, dari kami sendiri merasa kalau suaranya kurang keras, jujur dari belakang nggak ada yang kedengeran walaupun kecil-kecil sama-sama beberapa orang. Terus untuk teksnya itu kecil-kecil banget, bener-bener dilihat dari belakang. Sama mungkin dari kalian sendiri buat penyampaian materi kalau ngeliat teks kali ya nggak terlalu paham dengan materi, jadi lebih betul kata aja harus lebih paham ke audiensnya. Itu aja sih. Terima kasih. Dari refleksi tersebut kami ingin minta maaf sebesar-besarnya jika masih ada banyak kesalahan dalam PPT-nya. Maaf sekali lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.